Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai di hari ke-19 di bulan Ramadan. 19 ya sekarang. Ya. Kita selalu memohon, meminta di sela-sela waktu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di siang hari atau di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu memohon agar sisa Ramadan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran, kesehatan untuk senantiasa selalu melaksanakan ibadah, memaksimalkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ini menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikasih arahan sama Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Fatoni. Ya, insya Allah nanti mungkin isi ceramah lebih banyak ke situ, ya, karena dikasih mukadimah dulu, ya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung 10 kedua di bulan Ramadan, yang mana 10 kedua ini lebih baik daripada 10 pertama. Dan kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, atau dikenal dengan al-ashru al-awakhir, ya, 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih baik daripada 20 sebelumnya, ya. Jadi jangan sampai di awal kita semangat, tapi di 10 akhir kita semangatnya beda, ya. Semangatnya sudah ke mall, ya, udah males, bahkan tarawih saja sudah males dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ya. Seharusnya kita lebih bersemangat, ya, lagi, karena di dalamnya ada satu malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun. Sedangkan umur kita belum tentu sampai pada umur 83 tahun. Ya. Jadi apa? Ya, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa awqada ahlahu wa ahya lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan lagi sarungnya. Para ulama
menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengencengkan sarung, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya, artinya tidak menggauli di malam hari. Meskipun sebenarnya boleh, ya. Ayat yang umum, uhilla lakum lailatas shiyam dalam surah Al-Baqarah, ya. Ini termasuk ayat puasa, ya, akhir ayat puasa, ya, di 187. Boleh sebenarnya, tapi Rasulullah SAW ingin mendapatkan keutamaan, ya. Pendapat yang lain mengatakan karena beliau ingin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau meningkatkan kembali ibadahnya, makanya dikencangkan lagi sarungnya. Wa auqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dari hadis ini, pertama, perintah untuk meningkatkan ibadah terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Saudara-saudara kita sudah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan ibadahnya di 10 akhir bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang pergi umroh, ya, untuk mendapatkan, ya, keutamaan pertama, ya, umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjan ma'i, sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka melakukan iktikaf di sana, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita tahu, ya, sholat di sana 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka maksimalkan meskipun kondisinya berat. Mereka maksimalkan meskipun biayanya tidak sedikit. Sekarang biaya umroh di bulan Ramadan, apalagi iktikaf, itu enggak ada di bawah 25 juta. Sekarang sudah di atas 45 jutaan. Dulu saya masih dapat 22 juta, ya. Dulu tahun 2018. Kalau sekarang sudah enggak dapat. Sekarang sudah di angka 45, bahkan ada yang 70-an, ya, 70 juta. Karena berangkatnya tidak di 10 akhir, tapi di awal Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka maksimalkan meskipun kondisi, ya, di sana panas, tapi tadi malam hujan di sana, ya. Biasanya musim puasa itu kan panasnya sampai ke 50, ya. Tapi, ya, kemarin qadarullah ada hujan di sana, ya. Mereka maksimalkan meskipun cari tempat duduk aja susah, ya, cari tempat duduk aja susah di sana. Ya, enggak kayak kita masuk masjid langsung dapat tempat duduk, ya. Di sana susah sekali, ya. Sini diusir, nanti waktu mau sholat diusir dan lain sebagainya, ya. Tapi semangat mereka untuk memaksimalkan ibadah. Di antara kita ada yang sudah persiapan untuk memasuki iktikaf, ya, full 10 hari. Di antara kita ada yang sudah persiapan untuk menghidupkan malam-malamnya, ya, malamnya saja, siang kerja, malam dihidupkan. Di antara kita ada yang sudah ambil ancang-ancang, oh saya mau di malam ganjil saja, ya, karena Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Ini sebenarnya menyelisih ulama. Ulama dulu seandainya, ya, malam Lailatul Qadar itu, ya, ada di sebagian waktu di 30 hari, maka akan aku hidupkan 30 hari itu, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga khilaf apakah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil atau di malam genap. Ternyata ada khilaf, meskipun yang rajih, yang kuat itu di malam ganjil, ya. Meskipun juga tidak sebagaimana tradisi orang Arab, ya. Mereka sebagian meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sudah pasti di malam tanggal 27. Ya, makanya penuhnya Masjidil Haram itu maksimal itu ketika di malam, ya, 27. Ya, 27 itu sampai jalan-jalan, ya, Khalil Ibrahim ke Misfala dan lain sebagainya, itu susah mau nyebrang. Mau
ini badan aja mau diselipkan itu susah karena orang sudah sholat, bukan main. Ada 7 juta orang, ya. Biasanya dijaga helikopter ya di atasnya. Ya. Cuma sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini bahwasanya memang di malam Lailatul Qadar. Tapi ya, ketika kita menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mendapatkannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah macam-macam kaum muslimin dalam menghidupkan malam-malamnya di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi yang menarik, saya lebih ingin bahas kepada pelajaran yang kedua. Karena mungkin dari segi ibadah ini banyak sudah Ustadz yang menjelaskan keutamaan iktikaf. Ya, nanti kalau doa ketika malam Lailatul Qadar sudah dijelaskan hadis Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan lain sebagainya. Ya. Itu mungkin sudah banyak Ustadz yang bahas. Saya ingin bahas tentang pelajaran kedua, pentingnya mengajak keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak sendirinya bangun kemudian sholat, tapi wa aiqadha ahlahu, dibangunkan juga keluarganya. Ya. Kita lihat, ya, banyak sekarang kaum muslimin itu suaminya taat sekali, tapi lihat istrinya jauh dari taat. Ada istrinya taat sekali, ngajinya bagus, ya, sholatnya yang dijaga dan lain sebagainya, ya. Tapi nggak pernah lihat suaminya kemana, ya. Saya jadi heran, ini yang haid suaminya apa istrinya, ya, nggak pernah. Padahal bagus. Ibu belajar ngaji, saya alhamdulillah Ustaz, saya belajar ngaji di Ar-Rahmah dan saya sudah lulus tajwid 2. Wah, ini udah bagus, ngajinya udah bagus, tebel tipis dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah lihat suaminya di mana, ya. Ya, kecuali sesekali saja. Nah, ada yang suami istrinya rajin sekali, tapi anaknya dibiarkan. Ya, anaknya dibiarkan. Ini anaknya kemana? Padahal sudah dewasa. Ya, anaknya sudah dewasa. Jangan sampai beranggapan, oh anak saya nggak mondok kok Ustadz. Memang kalau sudah tidak mondok nggak wajib sholat. Ya, ini salah, paradigma seperti ini salah. Ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengajak keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghindari neraka itu, ya, kita dan keluarga kita. Ya, dalam surah Tahrim kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ya. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan, meskipun ada nabi, ya, yang taat kepada Allah tapi istrinya tidak. Ada nabi yang taat kepada Allah tapi anaknya tidak. Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana bagaimana membina keluarga itu. Ya, dari sejak istrinya solehah, kemudian anaknya menjadi anak yang solehah, bahkan menjadi nabi. Dan beliau terkenal dengan abaatul anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, abaatul anbiya. Ya. Lihat itu, Pak, ya, perhatiannya. Di rakaat pertama saya baca tadi bagaimana keinginan beliau dan Nabi Yakub itu untuk menjaga anak-anaknya. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Perhatian seorang ayah kepada kepada anak. Ya. Kemudian, ya, di ayat kedua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Fatoni, ya, Bapak Ibu ada yang pernah baca buku misteri umur 40 tahun? Pernah baca? Misteri umur 40 tahun. Ada misteri umur 60 tahun. Ada misteri umur 40 tahun. Ya. Kita itu secara psikologi manusia, ya, dan kita ketika memasuki di masa remaja atau di umur 20 tahun itu masih energi. Bisnis juga muluk-muluk, ya, kesana kemari dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah di umur 40 itu biasanya sudah berkurang. Orang itu sudah maunya sudah santai sudah dekat rumah aja udah pekerjaan. Ditawarin yang jauh-jauh sudah bukan waktunya lagi dan lain sebagainya.
ya, meskipun ada sebagian 1-2 yang masih ke sana kemari, tapi rata-rata ya, rata-rata di umur 40 itu orang itu sudah mau santai. Dan ternyata ya, di dalam Islam umur 40 itu juga penentu apakah ya dia itu nanti ya taat selanjutnya atau husnul khatimah atau tidak. Ya, meskipun ini tidak 100% ya, tapi sebagian besar di umur 40 tahun ini sudah menjadi penutup. Makanya ketika kita sudah di umur 40 tahun masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, salat masih bolong-bolong dan lain sebagainya, ini perlu hati-hati. Ya, ini perlu hati-hati. Ya, apalagi di umur 60 tahun, ya. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini menjelaskan tentang rata-rata ya, meskipun nggak sampai nggak semuanya ya, nggak ada jaminan kita mau sampai di umur 60 tahun, tapi di umur 60 tahun ini sudah batas maksimal sebenarnya ya, rata-rata maksimal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya penting ya bagi kita untuk ya tadi diantaranya adalah berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini penting juga. Anak kita itu, Pak, harus kita perhatikan dari sekarang. Ya. Kalau kita tidak ada perhatian dari sejak kecil kepada anak kita, terutama dalam sisi agama kita, ya. Jangan mengharap nanti ketika kita sudah tua kita akan diperhatikan sama anak kita. Saya baca buku pendidikan karakter. Ya, di sana ada satu kisah. Ya, seorang dokter dipanggil untuk terapi sebuah pasien, terapi pasien. Kemudian dokter ini tibalah di rumahnya dan pembantunya waktu itu berhalangan sebentar, terlambat datangnya. Masuklah dokter ke rumah, kemudian mendapati seorang bapak yang sudah kaku, stroke ya. Dan dia tidak bisa jalan, meskipun sedikit, dia harus diangkat. Ya. Waktu itu bapaknya ini butuh bantuan. Anaknya asik baca buku, di sampingnya. Ya. Enggak ada perhatian. Si dokter ini kaget, ini siapa? Saudaranya, ponaannya atau siapa? Kok enggak ada tertarik untuk diangkatlah sendiri sama si dokter ini, bapaknya, ya, ke kursi. Ada ini enggak, nyentuh aja enggak, ngelirik aja enggak, basa-basi aja. Ya dok baru datang ya, tadi gimana di jalan, maaf ya dok ya, enggak ada. Dokter ini sudah mulai bertanya-tanya. Ketika datang pembantunya, ya, dibantulah sama pembantunya. Kemudian penasaran si dokter bertanya, ya, Mbak, itu siapa yang duduk? Itu anaknya. Hah? Anaknya? Kok bisa? Enggak bantu, padahal butuh bantuan dan lain sebagainya. Ya, ternyata dijelaskan lah. Dulu, waktu bapaknya aktif kerja, enggak pernah memperhatikan juga anaknya. Ya, enggak pernah perhatikan anaknya. Pak, anak kita itu, ya, adalah masa depan kita, investasi terbaik kita. Anak kita itulah yang akan meneruskan sujud ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita itulah yang akan meneruskan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itulah yang akan membantu kita kelak ketika kita sudah di masa tua, atau ketika kita di masa sakit, atau kita sudah meninggal. Ada harapan besar dari anak kita. Ada orang yang pahalanya sebenarnya biasa-biasa saja. Ketika masuk jannah, Allah Subhanahu wa taala kasih derajat yang tinggi. Kagetlah dia, ya Allah, kenapa aku dapat derajat jannah yang tinggi seperti ini? Apa katanya apa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladuka laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Dia mungkin mengira kayaknya salat saya biasa-biasa saja. Infak saja saya biasa-biasa, tapi anaknya memperhatikan ketika sudah meninggal bagaimana ia berinfak untuk orang tuanya, bagaimana harta warisannya dipergunakan untuk orang tuanya.
Kalau kita saat ini, saya itu kerja 60 tahun sampai pensiun ini, ya harus saya nikmati ini. Ya. Kalau kita sudah mengajarkan ya seperti ini kepada anak kita, ya, kita apa? Ya, nanti tidak akan diurus oleh anak kita, terutama dalam akhirat kita. Kita lebih banyak ya mengurus anak kita dari sisi duniawinya saja. Ketika kita urus anak itu hanya sisi duniawinya saja, banyak Pak ya kisah-kisah sekarang. Ada seorang ibu janda, rumahnya besar sekali. Ketika suaminya meninggal, apa pesan anaknya? Bu, nanti jangan ikut saya ya. Rumahnya besar, kaya, anaknya kaya juga. Tapi ketika sudah di umur sudah usia nenek-nenek, suaminya meninggal, ya butuh teman, butuh curhat, butuh ngobrol dan lain sebagainya. Anaknya sudah pesan duluan, nanti jangan sama saya. Waliyadzubillah. Ini karena kita tidak perhatian kepada anak kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga keluarga kita, istri kita. Istri kita itu jangan hanya kasih materi saja, tapi kita harus didik, ya. Bagaimana sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak egois ibadah, wa auqadha ahlahu, diajak keluarganya. Saya waktu ke Jakarta pernah menemani seorang pengacara senior di Jakarta. Kemudian beliau bertemu kliennya. Waktu itu saya datangnya terlambat, tapi tetap disuruh masuk ke ruangan. Saya hanya nguping saja, ya, di ruangan tersebut. Ya, kemudian setelah selesai, pergilah, ceritalah si pengacara. Saya tanya, itu ada masalah apa Pak tadi? Ya, itu ada masalah dengan istrinya. Kenapa? Ada masalah apa? Apakah dia kekurangan? Apakah istrinya tidak dinafkahin? Apakah ada KDART dan lain sebagainya? Oh enggak, tidak Ustaz. Ada apa? Istrinya nuntut harta gono gini, ya sebanyak 41 miliar. Loh, kenapa? Dia nggak mau. Ya, nggak maunya kenapa? Dia sudah mencukupi istrinya setiap bulannya. Kemudian bahkan ya istrinya minta waktu itu ada Yaris keluaran terbaru yang model baru itu ya, All New Yaris itu. Dibeli sama suaminya. Ternyata apa? Disuruh pakai ke pacarnya. Dia ternyata punya pacar istrinya ini. Ya, istrinya punya pacar. Ya, kok nggak pernah dipakai mobilnya ya oleh suaminya. Ternyata dipinjamkan ke pacarnya. Ya, mangkellah suaminya. Ya, marahlah suaminya, akhirnya pingin cerai. Kata istrinya, boleh cerai, tapi ya harta aset kita yang 41 miliar bagi dulu. Ya, itu udah pakai pengacara, ya suaminya nggak puas, pakai di atasnya lagi, ya, penasihat pengacara. Ya, pengacara juga, cuma pengacara senior. Ya, kebetulan ya ini yang bersama saya penasihatnya ini, penasihat pengacara atau pengacara senior ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jaminan. Karena apa? Kita tidak didik. Ada teman saya itu ya, tiba-tiba cerai. Saya datangi ke rumahnya, ada apa Pak masalahnya? Ustaz, saya itu dulu berpikir pingin sekali istri saya itu kayak orang lain. Saya berikan mobil, rumah sudah bukan main, ya ada kos-kosan dan lain sebagainya. Bahkan gaji saya 1 bulan yang sudah di 2 digit, ya sekitar 20 juta itu sudah langsung masuk rekening istri. Ya. Salah juga pengaturan keuangan, bukan salah ya. Ada beberapa rincian nanti dalam pengaturan keuangan di keluarga itu. Tapi tidak bisa langsung menemukan ke istri seperti ini. Tapi istrinya, ya nggak mau melayani dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya cerai. Bukan karena tidak punya duit. Ya, punya, materinya dicukupi, tapi karena sisi agamanya kurang diajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seperti itu. Ya mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya penting bagi kita. Pertama kita harus siapkan dulu. Kita ini kan diperintahkan waktu awal nikah, kalau kita tarik ke belakang, apa dasar pilihan istri kita? Apa dasar pilihan istri menerima suaminya? Perhatikan hadis-hadis itu. Kan masalah agama itu.
Wanita dinikahi karena 4, ya, kecantikannya, kekayaannya, kemudian apa? Ya, nasabnya, kemudian karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak, ya. Pilihlah mana yang agamanya baik, ya, kamu nanti akan bahagia. Imam Ahmad bin Hanbal itu ditawarin 2 kakak adik. Adiknya ini cantik, ya, tinggi, ya, hidungnya mancung dan lain sebagainya, pokoknya cantik lah. Yang kedua ditawarin enggak seperti itu, yang mbaknya. Imam Ahmad tanya, siapa di antara keduanya yang lebih baik agamanya? Ya, mak comblangnya ini bilang, ya, mbaknya, kakaknya. Kalau gitu saya milih kakaknya saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa testimoni dari beliau? Setelah 20 tahun, alhamdulillah saya dikasih istri yang sangat soleha, tidak pernah cemberut sama saya. Selama 20 tahun itu, Pak, tidak pernah cemberut. Wajahnya sumeh, wajahnya itu ceria terus. Bukti ini sebagai apa? Pelayanan terbaik kepada suami. Kemudian seorang wanita disuruh menerima laki-laki itu karena apa? Karena soleh. Kalau ini perintah kepada orang tua yang punya anak perempuan, kalau ada orang soleh meminang, meminang anakmu, maka nikahkanlah. Kalau tidak akan terjadi adab yang sangat pedih. Ini kan karena kesolehan. Artinya apa? Keluarga itu harus soleh. Ketika keluarga soleh, ya, didiklah juga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya tutup. Ini sudah lewat jam 6. Ya. Tadi nggak diwanti-wanti sih. Kalau pekan kemarin diwanti-wanti. Ya. Gimana? Sampai suruh. Jam? Lewat 10 ya. Ya. Saya ajarkan juga doa. Tapi doanya ini saya rahasiakan, ya. Nanti yang bawa, ya, ayam kampung ke rumah baru dapat lah. Ya. Ada kisah yang sangat dahsyat sekali dan ini nyata, Pak. Enggak saya buat-buat. Kiai saya dulu, Pak, waktu zaman saya mondok itu sedikit sekali penghafal Al-Quran itu sedikit. Standar saya mondok itu ya dulu kelas 1 saya ngafal juz 30. Kelas 2 saya ngafal juz 1. Kelas 3 saya ngafal Al-Anfal sama Taubah. Waktu saya mondok di tingkat SMA, ya standar juga 1 tahun 1 juz. Ya, 1 juz lebih. Ya. Disuruh ngafal 5 juz terakhir dari Al-Ahqaf sampai An-Nas. Ya, dulu. Jarang sekali pondok-pondok tahfidz itu biasanya peminatnya sedikit dulu. Ya, kecuali mungkin di beberapa tempat, ya. Ya. Enggak semarak sekarang. Apalagi SD, enggak ada yang paling yang bukan apa, paling dihafal itu juz 30. Sudah An-Naba itu dihafal kayaknya sudah wah sudah. Ya, An-Naba, An-Nazi'at itu kayaknya sudah wah. Kiai saya ini mulailah ada ketertarikan ke tahfidz. Kemudian beliau mau memasukkan anaknya ke pondok tahfidzul Quran. Ya, mau memasukkan anaknya ke tahfidzul Quran. Waktu acara wadaan sekaligus pengenalan ke wali murid, ya, baru. Di situ ditampilkan ada anak lulusan terbaik yang berhasil menyetorkan Al-Quran 30 juz sekali duduk. Ya. Waktu itu juga belum banyak, belum marak, ya, setoran 30 juz sekali duduk itu enggak seperti sekarang, ya, dulu. Ya, tapi ini mampu. Kakak adik bagus semuanya. Ya, kakak satunya dinilai lulusan terbaik. Ya. Waktu itu wali muridnya karena ustadz juga dideketinlah sama kiai saya. Ustadz, apa rahasianya sehingga anak ustadz menjadi anak yang hafidul Quran dan mungkin bisa menyetorkan langsung sekali duduk? Walhamdulillah Ustaz, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa andalan saya. Apa itu Ustaz? Dikasih tahulah doa ini. Kemudian diamalkanlah sama kiai saya ini.
Diamalkan sama kiai saya, doa ini diamalkan. Di waktu-waktu mustajab diamalkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anaknya yang dimasukkan ke situ itu menjadi hafid tercepat di sekolah itu. Ya. Bahkan sudah bersanad, ya. Sudah lulus di situ, ngambil sanad, diterima, bahkan diajukan ke Jeddah, dites 10 C ya, yang sudah di bidangnya, ya, dan beliau dinyatakan lulus, ya. Dan beliau ikut lomba, sempat juara 3 Asia Tenggara, ya. Kemudian disusul lagi oleh adiknya menjadi hafidul Quran juga, ya. Jadi kakak adik, anak pertama dan keduanya hafal Al-Quran. Ada ketiga, keempat masih kecil dan masih proses menghafal. Qadarullah, Ustaz Kiai saya ini, ya, istrinya meninggal karena ada penyakit, istrinya meninggal. Kemudian kemudian beliau ingin menikah. Nikah sama janda, anak satu, anaknya hafal Al-Quran juga dan bahkan bersanad. Ya, bukan cuma hafal Al-Quran. Itulah Pak, dahsyatnya doa itu. Pasti penasaran ini. Wah, kalau cuma ayam harganya 100.000 enggak kecil lah, ya, dibanding doa ini, ya Pak, ya. Apalagi kambing, ya. Doa ini sebenarnya kita semuanya sudah hafal Pak, cuma mungkin kita kurang melazimi, ya. Dan saya di khutbah Jumat selalu berdoa dengan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, hadirkan niat Pak. Ya, hadirkan niat, ya, dalam diri kita kepada Allah Subhanahu, tuluskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari ketika kita mungkin menyuapi anak kita rewel dan lain sebagainya, katakan subhanallah, masya Allah dan lain sebagainya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Pak, kadang kalau nalkin anak saya, ya, hafalnya susah, ya, apalagi yang kedua ini kan di juz 28 itu agak panjang-panjang, ya. Ya, kalau dia agak susah itu, daripada saya mangkel, saya doakan, ya Allah cepatkan hafalannya, lancarkan hafalannya. Dengan doa itu anak saya bisa cepat, ya, bisa cepat. Kita ini terbatas Pak, kemampuan kita itu terbatas, waktu kita terbatas, ya. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu terbaik, kita lihatin anak-anak kita, ya. Kalau kita Pak sadar anak kita adalah penerus kita, malu kayaknya kita mau nyubit dia, malu kayaknya kita mau bentak dia, malu kayaknya kita akan memarahi. Ingat nanti ketika posisinya dia sudah berkeluarga, ya, kita butuh, kita teleponin dan lain sebagainya, ya. Makanya berikanlah yang terbaik saat ini, ya, kepada anak-anak kita, ya, doa-doa kita, kemudian pelayanan terbaik. Bagaimana supaya kasih sayang kita itu bisa ditangkap sama anak-anak kita. Kalau kita tanya, Pak, apakah Bapak semuanya sayang kepada anak? 100% pasti sayang. Tapi kalau saya balik kepada apakah orang tua Anda sayang sama Anda? Ya, itu asal nggak di sampingnya bisa jujur. Enggak, ya. Atau kalau ingat, wah nanti aku dimarahin sama bapak saya. Ya sudah, iya. Berapa persen sayangnya? Ada penelitian, dia 15%, 30%. Berarti kan kasih sayang kita belum ditangkap sama anak kita. Ya, marilah kita berikan yang terbaik untuk anak kita supaya kita nanti bisa memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Ya, kita tidak mentadaburi surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, itu kan orang yang beriman dan diikuti oleh anak solehnya. Nanti anak solehnya menurut ahli tafsir, anak solehnya ini meskipun tidak setaat sama bapaknya atau kakeknya, Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dia dalam ketaatan. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya nanti dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya sekeluarga, sampai anak cucunya Pak masuk keluarga, masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai nanti orang ketika masuk jannah ditanya, mana bapakmu, mana istrimu, mana anakmu dan lain sebagainya. Oh, dia nggak tahu, dia
dia nggak ada di sini ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di posisinya di derajat di bawahnya dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin ada yang di neraka. Ya Allah, ya saya beramal ini untuk mereka ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan mereka, kemudian masuk jannah sekeluarga. Ada orang yang bertanya-tanya, loh kamu kok bisa masuk surga itu sekeluarga, sedangkan saya tidak, keluarga saya ada di ini. Oh, kita dulu saling mengingatkan dalam kebaikan. Pak, kita itu kan sekarang, cobalah sekarang kan, kalau kita itu cinta sama istri kita, ya, kemudian kita makan enak, itu kayaknya hambar, Pak. Sendiri makan di ocean, nongkrong pinggir pantai gitu kan, ya, pesen gudang bakar dan lain sebagainya, itu kayaknya hampa, meskipun itu di ocean. Ya, tapi kita di warung kaki lima makan dengan keluarga dan sebagainya, meskipun itu pecel lele dan sebagainya, itu kayaknya senangnya bukan main, ya, senang bukan main. Nah, itu begitulah nanti ketika orang memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala, ketika dinikmati sekeluarga itu ada kesenangan tersendiri. Makanya ini adalah proyek kita sebelum kita terlambat. Mari kita sekarang pulang, lihat anak kita, ya. Kita lihat anak kita. Kemudian apa masa depan untuk anak kita dan sebagainya. Apa harapan kita untuk anak kita? Ya, kalau bisa ditulis harapan kita untuk anak kita. Ya, kemudian diterapkanlah itu. Bagaimana sedikit-sedikit bagaimana membangun keluarga supaya menjadi soleh dan solehah. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.